untuk Bapak Ibu ya, mengikuti proses PPG ini itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang didapat pun juga bisa barokah, bermanfaat buat Bapak Ibu, dan bisa jadi amal jariah juga untuk semua insya Allah ya Bapak Ibu. Ya, memulai pertemuan pagi ini kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar ini ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya perkenalan, ini nama saya Ibnu Hadi, saya mengajar di program studi matematika UNJ sama dengan Pak Yudi Mahatma dan Bu Widianti Rahayu ya. Jadi beliau itu senior saya. Saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu ya. Ini materinya ternyata kan modul 5 itu lumayan banyak gitu ya. Lumayan terus banyak, kalau orang Jawa banyak itu artinya banyak sekali gitu ya. Jadi ya kita coba telah di sesi pertama ini seperti apa ya materinya Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini saya membuat ya sedikit coretan gitu ya. Modul 5 ini tentang bilangan ya Bapak Ibu. Kalau di tampilan di sininya kan seperti ini Bapak Ibu, materi modul 5-nya ya. Ya, ini mudah-mudahan sudah dicoret-coret sama Bapak Ibu nih modulnya nih. Kalau saya masih bersih tuh modulnya. Maksudnya mau dicoret-coret di sini nanti ya sekarang ya. Nah, kalau melihat ya ini saya sambil admit ya Bapak Ibu, mohon maaf bolak-balik. Melihat materi-materinya ya, ini kan kalau yang di KB1 ada 4, KB2 ini ada 2, ya, KB3 ada berapa? Ada 5, dan KB4 ini tentang induksi dia cuma 1 ya. Judulnya sebetulnya cuma 1 ya. Jadi di sini bicara tentang bilangan. Nah, kita coba bedah dulu ini ya, hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik ini di KB1 ini apa saja gitu ya. Jadi bicara tentang keterbagian gitu ya. Kelipatan bersebelahan terkecil, bilangan prima, kongruen modulo, dan segala macam ya ini. Nah, ini modul 1 keterbagian, faktor bilangan, bilangan prima, dan kelipatan bilangan ya Bapak Ibu. Baik, saya tulis dulu di sini ya modul KB1 ya. Jadi KB1 yang pertama tentang ini ya, keterbagian. Keterbagian ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, mudah-mudahan ini 90 menit ya, sekitar 1,5 jam mencukupi keterbagian di sini. Oh, ini ada ininya ya Bapak Ibu ya, ada apa sih namanya, memperhatikan nih, ada video nih Bapak Ibu ya. Coba kita tonton dulu nih videonya berapa menit coba ya. Sudah ditonton belum nih Bapak Ibu? Mana ini? Ada yang ditonton, ada yang enggak. Mana videonya nih loh? Kok nggak ada ini videonya saya? Mana ini? Kok nggak ada videonya, saya diklik. Videonya tentang apa ya? Coba kita lihat dulu. Bismillah. Cikopas. Kopas. Nah, saya tangani kemana nih? Di blog ya. Gimana sih ngebloknya gini? Ini ya. Coba copy dulu. Iya, Pak. Kita buka poinnya, ada yang admit ya. Sebentar, kita buka di sini.
Apa yang terjadi ya isinya ini, coba dilihat. Kok nggak ada? Sini. Ini ya. Kok macam-macam isinya ini ya. Yang ini jangan-jangan. Ini ya Bapak Ibu. Udah pernah nonton belum Bapak Ibu? Yang ini ya. Oh iya benar ini. Ini suaranya terdengar nggak Bapak Ibu? Terdengar Pak. Terdengar ya. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Surya Kencana akan memperkenalkan salah satu alat peraga matematika, yaitu alat peraga loncat kata. Di sini saya menyediakan dua kelompok kata, yaitu kelompok kata putih dan satunya yaitu kelompok kata coklat. Aturan main untuk memainkan alat peraga ini yaitu kita harus memindahkan kelompok kata putih ke tempat kelompok kata coklat, dan begitu juga sebaliknya kelompok kata coklat berpindah ke kelompok kata yang putih. Aturan selanjutnya yaitu hanya diperbolehkan bergeser satu kotak saja. Misalkan kita contohkan kata putih hanya diperbolehkan geser satu kotak kecil. Dan aturan yang ketiga itu hanya diperbolehkan meloncat satu kata saja. Misalkan kata yang coklat akan melompat ke satu kata yang putih. Aturan mainnya sudah saya sebutkan dan hanya itu. Oke, saya akan memperagakan alat peraga loncat kata. Kita langkah pertama kita membutuhkan hanya satu pasang kata. Satu pasang kata berarti ada kata putihnya satu dan kata coklatnya satu. Jika kita masukkan pada rumus barisan geometri, rumusnya yaitu 2n plus n kuadrat, maka satu pasang kata hanya melangkah sebanyak 3 kali. Kita lihat 1, 2, 3. Maka sudah terbukti bahwa satu pasang kata hanya memiliki perpindahan 3 kali. Sekarang kita tambahkan 2 pasang kata. Jika kita masukkan kembali pada rumus 2n plus n kuadrat, maka 2 pasang kata memiliki perpindahan sebanyak 8 kali. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang terakhir 8. Katanya kita pasangkan dulu. 5 pasang kata, jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, maka perpindahan yaitu sebanyak 35 kali. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1
34 dan yang terakhir 30. Sudah terbukti. Nah, sudah kita ketahui bagaimana cara untuk menjalankan sebuah permainan alat peraga matematika yang menggunakan. Tentu saja, alat peraga ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Di antaranya adalah Alhamdulillah, saya telah memaparkan bagaimana cara langkah-langkah untuk membuat alat pembelajaran. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton. Semoga info-info yang saya berikan bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi guru matematika. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu video pengantar ya di modul ini gitu. Jadi kadang-kadang untuk memulai satu materi ya, kita bisa tampilkan satu motivasi ya. Motivasinya juga bergantung dari ya penyampaian Bapak Ibu ya. Kalau saya motivasinya apa ya pagi ini saya juga belum tahu ini ya Bapak Ibu, tapi coba kita lihat dulu ya. Ini materinya kan tentang materi bilangan gitu. Ya kadang-kadang ya ini sekali lagi kita belajar ya hanya mengikuti prosedur ya. Dan setelah itu kita pun juga masih belum tahu apa hikmah dari materi ini gitu ya. Mungkin satu saat kita akan mengetahui materi ini entah kapan begitu Bapak Ibu ya. Ya hikmah dari suatu ilmu itu ya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu ya. Bisa entah kapan tidak kita sadari. Gitu. Berapa banyak dari kita yang oh jadi itu dulu waktu saya belajar tuh begini begitu ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu ketika kita belajar ya memang dari awal nawaitunya ya niatnya ya mencari ilmu. Kemudian kita lakukan dengan jujur ya dan adab-adab yang dipenuhi di dalam mencari ilmu juga harus dilakukan ya sehingga ilmunya pun juga bisa masuk. Nah, untuk matematika ini itu kan sebetulnya dia tidak sekedar bicara tentang perhitungan ya 1 + 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi belajar tentang apa? Salah satunya adalah tentang pola gitu ya. Kemudian struktur yang ada dalam satu bilangan. Kalau di tingkat dasar kan dimulai dengan angka 1, apa itu angka 1, apa itu angka 2, konkretnya ya. Jadi istilah 1 tuh apa? Ya istilah 1 yang menjadi bayangan anak tuh 1 apa gitu ya. 1 kalau saya berikan contoh ini 1 apa? 1 pulpen gitu ya. 1 spidol, 1 kapur atau apa. 2 apa? 2 kapur, 2 spidol dan seterusnya. Itu tahapnya kan dari yang konkret kemudian menjadi semi konkret. Anak diberikan hanya lembaran-lembaran kertas gitu ya. Di situ ada gambar-gambarnya. Kemudian nanti di tingkat yang lebih tinggi abstrak ya hanya menggunakan lambang-lambang gitu ya, huruf-huruf X, Y dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Itu tingkatannya ya. Berapa banyak dari kita ya mungkin di bagian konkretnya bisa tapi ketika sudah di bagian abstraknya menjadi bingung gitu ya. Ya itu proses saja ya Bapak Ibu. Intinya di matematika kita berlatih memahami konsep ya. Ketika kita sudah tahu konsepnya seperti apa mau dibolak-balik ya kalau paham konsepnya insya Allah ya akan tahu gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dimulai dengan keterbagian Bapak Ibu ya. Keterbagian ini kan kalau bahasa apa ya? Bahasa matematiknya ini bisa kita lihat dari modul ya. Di sini dimulai dengan himpunan. Nah, ini arti-arti keterbagian Bapak Ibu ya. Jadi dimulai dengan definisi ya. Definisinya ini terbagian A habis membagi B ditulis A garis B. Terdapat bilangan bulat B sama dengan AK ya. Nah, ini kan apa namanya A habis membagi B ya, A habis membagi B. Jadi ada notasi Bapak Ibu ternyata di dalam apa matematika ya terbagian. Jadi nulisnya gini ya. Saya tidak akan menulis semua ya materi yang ada di sini itu. Ini A membagi B. Jika ditulis sebagai apa di sini ya? B sama dengan AK. Ini artinya B bisa ditulis sebagai AK. Ya, apa itu B, apa itu K di sini ya? Bilangan bulat A, bilangan bulat B. Jadi di sini syaratnya adalah A
B-nya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat kan lambangnya begini ya. Ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya, kemudian di sini K-nya apa? K-nya pun juga di sini adalah bilangan bulat. Jadi A, B, dan K, ya ini semua adalah bilangan bulat. Itu dasar dari konsep yang pertama di dalam bilangan ya, Bapak Ibu. Ya, contohnya mudah ya, 3 membagi 21, karena 21 ditulis sebagai 3 kali 7, gitu ya. Ini artinya. Jadi ini bisa kita tulis notasi ini, harus Bapak Ibu dapatkan seperti ini. Gitu ya. Notasi ini muncul nih 5 coret gitu ya. Kalau yang tadi A membagi B, kalau ini tulisannya A tidak membagi B ya, ini lawannya. Tidak membagi gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, contohnya juga. Nah, kemudian muncul lagi di sini konsekuensi dari A membagi B, yaitu A faktor dari B, A membagi B, B kelipatan A ya. Nah, di sini ada relasi, ada teorema-teoremanya Bapak Ibu ya. Di sini A membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Ya, nah di sini kalau saya melihat satu teorema, ya, lihat syaratnya, lihat kesimpulannya sebelum masuk ke bukti. Kemudian coba cari contoh, ya, sebagai ini misalkan A membagi B. Contohnya apa ya? Misalkan 2 membagi 6. Kemudian ada lagi B membagi C. Huruf A dan B di sini kan sama ya. Berarti kita cari 6 membagi berapa? Misalkan membagi 18. Ya, ini kan artinya apa? 6 bisa ditulis sebagai 2 dikali 3. 18 bisa ditulis sebagai 6 dikali 3. Ini kebetulan sama ya pengalinya gitu. Maka A membagi C. Dari sini didapat ya 2 membagi 18. 2 membagi 18 benar nggak? Coba kita cek. Berarti 18 bisa ditulis sebagai 2 dikali 9. Nah, angka 9 ini ya, itu Bapak Ibu bisa lihat dia merupakan perkalian 3 kali 3. Betul atau tidak? Gitu ya, betul atau tidak? Dalam buktinya seperti itu. Kita cari contoh lain, misalkan berapa ya? 2 membagi 10 gitu ya. Kemudian 10 membagi berapa? 30. Maka disimpulkan katanya 2 membagi 30 gitu ya. Nah, berarti kan di sini ini bisa kita tulis sebagai 10 sama dengan 2 kali 5. Ini 30 sama dengan 10 kali 3 gitu ya. 10 kali 3. Nah, maka kalau di sini kita tulis sebagai 30 sama dengan 2 kali 15. Nah, 15 ini didapat dari 3 kali 5. Ya, nah ini unsur-unsur yang muncul di sini Bapak Ibu. Udah masuk. Itu bisa ini ya, bisa diberikan kepada siswa ya, atau Bapak Ibu kita sebagai orang yang mempelajari materi ini ya, coba kita cari contoh gitu ya Bapak Ibu. Baru kita lihat struktur pembuktian, diketahuinya ini apa, artinya apa. Jadi setiap melihat satu pernyataan, satu konsep ya, lihat yang diketahui, lihat yang akan kemudian bentuk prosesnya. Nah, ini yang terjadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga teorema 1 2, A membagi B, A membagi B tambah C, maka A membagi C. Teorema 3, P membagi Q, P membagi QR untuk semua R di Z ya. Ini juga berlaku. Gitu ya Bapak Ibu. Ini teorema-teorema tentang keterbagian. Ya, itu. Nah, nanti kalau di tengah penjelasan saya Bapak Ibu, silakan untuk bisa bertanya ya, atau komentar gitu, tidak masalah gitu ya. Yang kedua di sini adalah tentang faktor persekutuan terbesar ya. Nah, ini faktor persekutuan terbesar. Ya. Kalau di bahasa Inggrisnya ini Bapak Ibu GCD ya. Great Common Divisor kalau di sumber bahasa Inggrisnya ya. Faktor persekutuan terbesar. Atau kalau di SD apa namanya, FPB ya Bapak Ibu ya. FPB itu apa? Faktor pembagi atau faktor persekutuan? Faktor persekutuan terbesar. Persekutuan ya istilahnya ya, faktor persekutuan. Oke. Jadi ini sesuatu yang sama, ini singkatannya ya. Singkatannya ini juga singkatan untuk yang atas.
Ya. Nah, jadi di sini teorinya adalah untuk bilangan bulat di sini ya, untuk setiap bilangan bulat, untuk setiap bilangan bulat A. Jadi ada bilangan bulat A di sini. Di sini dinyatakan memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Gitu ya. Memiliki dua faktor. Artinya apa? Di sini 1 membagi A gitu ya, dan A membagi A itu ya. Kalau kita kaitkan dengan konsep bilangan bulat terhadap pembagian gitu ya. Contoh 1 adalah 20, ini faktornya adalah 1, 20 ya, 1 dan dirinya sendiri, kemudian ada beberapa faktor yang lain. Begitu ya. Nah, di sini 30 ada 1, ada 30 ya, dan beberapa faktor yang lain. Nah, 1, 2, 5, 10 faktor 20 sekaligus. Nah, ini berarti kan ada persekutuan di sini ya. Persekutuan. Persekutuan itu apa sih? Bersama gitu ya. Dua gitu ya, di sini 2, kemudian berapa lagi 5, ini kita lihat 1 demi 1, 10. Nah, maksud di sini ya, maksud dari terbesar itu adalah apa? Ya, kita cari saja yang paling besar di sini adalah 10. Nah, ini ditulis dalam definisi, ya, faktor persekutuan terbesar. Definisinya di sini, kita lihat ya. Jadi D faktor persekutuan dari A dan B. Ya, jadi ada huruf D. Ya, persekutuan ya dari A dan B itu ya, dari A dan B. Nah, syaratnya apa sih D ini? Ya, yang pertama adalah D membagi A, kemudian D membagi B ya. Jadi dia harus membagi A dan B sekaligus. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada bentuk ya, ada bentuk ini nih, D membagi MA ditambah NB ya. Syaratnya apa? Ini bilangan tak 0 ya. Nah, ini ya, ini Bapak Ibu di apa namanya, ditulis secara notasi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau D di sini adalah persekutuan dari A dan B gitu ya. Ya, berarti artinya apa di sini? D membagi A dan D membagi B. Maka ya, di sini katanya apa? D membagi M, A ditambah MB. Gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat di sini nggak ada contoh ya. Contohnya apa misalkan gitu ya. Kita coba lihat misalkan berapa ya? 3 membagi berapa? 15 gitu ya. Kemudian 3 membagi 18, betul ya? Nah, ini kan berarti ini faktornya gitu. Nah, apakah 3 membagi berapa di sini? 15 misalkan kali 2 gitu. Ditambah ya 4 dikali 18 gitu ya Bapak Ibu. Ini jawabannya benar nanti ya. Jadi nanti kan kalau 3 membagi 15 artinya 15 bisa ditulis sebagai 3 dikali 5. Yang ini 18 bisa ditulis sebagai 3 dikali 6. Nah, nanti bentuk ini ya. Berarti kan apa? 2 kali 15 ditambah 4 dikali 18 bisa ditulis sebagai 3 dikali apa? Gitu ya. Nah, ini yang harus ditemukan gitu Bapak Ibu. Ya, nah ini kan sebetulnya bisa dipecah ya. 2 dikali 3 dikali 5 gitu kan, ditambah ini berapa? 4 dikali 3 dikali berapa tadi? 6 gitu ya. Nah, ini kan dikelompokkan nih, 3-nya nih ya, bisa keluar ya Bapak Ibu ya. 3 buka kurung berapa? 2 kali 5 ditambah 4 dikali 6. Nah, ini jawabannya kira-kira ya. Untuk yang ini berarti 10 ditambah 24 ya, berarti 3 dikali berapa tadi? 10 tambah 24 berarti 34 gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu mendapatkannya kira-kira. Nah, ini menariknya adalah definisi apa pernyataan-pernyataan di sini ya, kita bisa telusuri contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Ini ya salah satu cara ya. Satu di antara cara untuk memahami tentang satu definisi atau konsep. Nah, ini ternyata konsep FVB ya. Syaratnya tidak sekedar ya. Tidak sekedar membagi A dan B gitu ya. Tapi di sini ada bilangan C
ya, dia juga membagi A dan B, tetapi nilai C di sini dia harus lebih kecil atau sama dengan D. Contohnya yang tadi, Bapak Ibu ya. Ya, di sini C-nya mana C-nya? Kalau kita punya bilangan apa? 20 ya dan 30 ya, 20 dan 30. Nah, ini kan faktor dari 20 ya. Faktor 20 tadi adalah berapa? 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya. Dan faktor 30 tadi berapa? 1, 2, 3, berapa? 5, 6, 10, 15, 30 gitu ya. Nah, di sini kita harus cari yang membagi sama-sama ya. Membagi sama-sama kan ini 2 gitu kan. Kemudian 5, kemudian 10. Nah, ini adalah C dan D-nya ya, calon C dan D. Ya. Maaf, awalnya D dulu. Maaf, awalnya D dulu. Ini D-nya. Jadi D-nya kita punya berapa? 2, 5 dan 10. Nah, sekarang kita cari ya yang menjadi FPB-nya bagaimana ya? Berarti kita cari ya D kalau dibandingkan dengan yang lain, berarti kan kita tahu bahwa 2 lebih kecil dari 10. 5 lebih kecil dari 10. 10 lebih kecil dari 10. Ya, nah ternyata angka 10 ini yang memenuhi poin yang kedua, maka kita katakan 10 ini sebagai FPB gitu ya. Jadi prosesnya menurunkan, menguraikan informasi ya berdasarkan definisi yang ada di sini, kira-kira seperti itu ya. Ya Bapak Ibu kalau punya pendekatan yang lain pun juga tidak apa-apa. Ya, nah ini nanti ada notasi ya, notasi FPB. Jadi digunakan di situ ya notasinya. Berarti FPB itu syaratnya adalah apa? Kalau di sini ditambahkan terbesar ya, syaratnya ditambah dengan apa? Kalau ada C membagi A ya dan C membagi B, maka C-nya harus lebih kecil sama dengan D. Gitu ya. Ini arti dari faktor persekutuan terbesar. Ya, nanti lambangnya adalah FPB dari A, B. Ya, kalau bahasa Inggris ya GCD dari A, B. Itu ya, itu istilah-istilah saja. Nah, ini nanti penulisannya. Nah, ini ada teorema nih. Ya, teorema kalau FPB-nya D, maka FPBA bagi D ini sama dengan 1. Ini bisa dicek saja nanti contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Proses buktinya juga sama. Contohnya ini ya. 24 dengan 36. 30 dengan 6 dibagi 6, ini 24 bagi 6, 4, ini 5, ini 1 gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah punya definisi yang ini, ya definisi yang ini, berarti cara mengerjakannya jadi bagaimana? Jadi bagaimana Bapak Ibu? Berarti kan ini uraikan dulu ya. 24 ini faktornya apa saja gitu ya. Kemudian 30 faktornya apa saja diuraikan gitu ya. Kemudian dicari nilai D yang mungkin berapa saja, kemudian dicari C yang lebih kecil sama dengan D itu berapa saja gitu ya. Jadi di sini ada kegiatan apa? Menguraikan gitu ya untuk mendapatkan angka 6 di sini. Sehingga didapat angka 6 ini seperti apa gitu ya. Kalau proses yang ini kan 24 bagi 6 ya ini hanya menghitung saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika muncul angka 1 di sini itu ada istilah baru nih, relatif prima atau saling prima. Kalau apa? Nilainya sama dengan 1. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ketika menyebut prima ya Bapak Ibu sudah tahu istilah bilangan prima itu apa gitu ya. Tapi di sini FPB dari dua bilangan sama dengan 1 dia dikatakan saling prima, itu tidak harus bilangan yang dihitung FPB-nya itu prima, enggak ya. 4 ini kan bukan prima, 5 prima gitu. Ya, jadi tidak harus di sini dua bilangannya berupa bilangan prima. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada lambang nih. Ya. Ada lambang apa nih di sini? Ada garis 2 ya. AB gitu ya, bilangan bulat kecil, FPB dapat dihitung. Kalau angkanya besar bagaimana? Nah, ini ada muncul bentuk pembagian bilangan bulat, algoritma pembagian bilangan bulat ya. Ini maksudnya bagaimana sih algoritma pembagian bilangan bulat gitu ya. Coba kita tulis di sini. Ini salah satu teori yang menarik juga ya. Di sini apa? Algoritma pembagian
bilangan bulat ya. Bulat. Oke. Syaratnya apa Bapak Ibu di sini? Jadi ada dua bilangan, setiap bilangan bulat positif AB. AB. Jadi di sini ada A, B, bilangan bulat positif ya. Jadi pembahasan materi ini adalah bilangan bulat ya, kita bisa tulis A dan B-nya ini positif gitu ya. Kemudian ada Q dan R. Di sini ada QR, dalam hal ini dia tunggal. Tunggal itu maksudnya apa ya? Hanya ada satu gitu ya. Sehingga di sini apa? B sama dengan QA tambah R. B sama dengan QA ditambah R. Kemudian ada syarat ternyata yang muncul di sini, 0 kecil sama dengan R kecil dari A. Gitu ya. Kecil dari R kecil sama dengan A. Nah, lihat struktur bentuk ini ya Bapak Ibu. QA tambah R. Nah, coba kalau saya punya kan syaratnya apa tadi? A ya. Saya nulisnya gini. Oh, B Q A R ya. B Q A R. Saya tulis dulu di sini. Jadi syaratnya adalah A, B harus positif ya. B Q A R ya. Kemudian syaratnya lagi adalah di sini B Q A R 0 kecil sama dengan R kecil dari A ya. 0 kecil sama dengan R kecil dari A. Nah, kita bikin tabel saja begini Bapak Ibu. Nah, ini untuk siswa juga bisa kita buat seperti ini ya. Syaratnya 0. Mungkin enggak coba ya. Kalau saya mulai B sama dengan B sama dengan 3 gitu ya. Kan yang diketahui di sini apa? B sama dengan Q A tambah R. Artinya kita tentukan mana dulu ya. Kita tentukan mana dulu di sini? AB-nya dulu kan. Baru kita dapatkan Q dan R gitu ya. B-nya dulu, A-nya dulu. A-nya kita mulai dengan 2 gitu ya. 2 itu misalkan. Berarti Q-nya berapa di sini? Ya ini bayangannya kan berarti apa? 3 sama dengan itu kan 2 di sini kali berapa ditambah berapa gitu. Nah, ini yang harus kita isi. Berapa ini angkanya Bapak Ibu? Q-nya. 1 Pak. 1. Di sini berapa? 1. 1. Berarti di sini kita punya 1 dan 1. Gitu ya. Nah, syarat yang positifnya itu ini ya. Syarat yang positifnya hanya A dan B. Sekarang kalau saya tulis 3 sama dengan min 2 kali 2, ini harus ditambah berapa Bapak Ibu? 7 ya. Nah, tapi 7 itu tidak memenuhi ini ya. Tidak memenuhi ini ya. Betul? Betul. Jadi yang dimaksud dengan algoritma ya, yang dimaksud dengan algoritma adalah yang ini. Gitu Bapak Ibu ya. Jelas ya bedanya ya. Kan kita punya bentuk ini betul ya. Ini betul. Tapi untuk teoremanya ya, untuk teorema yang ini, algoritma pembagian yang dimaksud adalah yang ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan B lebih dari A. Kalau saya tulis A lebih dari B mungkin nggak? Misalkan berapa ya? Di sini 5 gitu. Di sini ya berapa? 8 gitu, bisa nggak di sini? 8. Bisa nggak ditulis di sini? Ini berapa nilainya? Kan berarti nulisnya gimana? 5 sama dengan berapa kali 8 ditambah berapa gitu ya? Mungkin nggak ini? Berapa? Tidak mungkin. Ya. Nggak mungkin? Enggak. R-nya jadi negatif. Kan B-nya positif, A-nya juga positif, ya. Berapa ini R-nya? Q dan R-nya berapa? Q-nya 0, R-nya 5.
Q-nya 0, R-nya 5. Tapi ada syarat ini ya Pak, R-nya 5 lebih kecil dari A. Ya, di sini 5, betul ya? Berarti nggak jadi. Jadi, Pak. Nggak jadi. Tidak, kan Nggak kurang jadi. dari. Iya. 5, 8, berapa gitu ya. Saya tulis tadi gini ya. 5 sama dengan berapa kali 8 ditambah berapa gitu ya. Dengan syarat ini apa tadi? R. R-nya apa? R lebih kecil dari A ya. R-nya lebih kecil dari A dan ini positif. Ini A, ini B. Berapa coba? Jadi harus I-nya ditulis 1, R-nya -3. Ini 1 Pak. Iya nggak jadi. R-nya kan harus positif. Nggak ada yang Ya, harus positif betul. Oh, R-nya positif ya. Oh, Dia pakai yang tadi Bisa, Pak, 0 ya? dan 5 bisa. 0 Karena dan sekarang 5. kan hanya 8. Iya. Nak 0 dan A-nya 8 ya bener kan? Iya, oh iya. Oh, Iya, ah. heeh. A-nya 8 toh, betul ya? Iya. 8 R-nya 8. Oh iya. tambah 5. Jadi di sini 5. A-nya 5. Betul ya? pilihannya harus Iya, iya, lebih iya. kecil. Iya toh? Gini toh? Iya. Iya, Ya, iya. Iya. Waalaikumsalam Pak. Iya, iya. Ada lagi nggak kemungkinannya? Tapi R-nya Kalau 0 di sini kan R yang lebih dari sama dengan 0 sampai 5 kan kemungkinannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 6, 7, 8. Iya. 5 sama dengan berapa kali 8 tambah 0. Ini mungkin nggak? Nggak bisa. Mungkin 5/8. Pecahan. Ya, ini Itu- yang salah. Karena kan Q dan R-nya harus bulat gitu ya. 5 sama dengan 1 kali 8. Iya. 1. Bukan. Tambah 1 gitu maksudnya. Ininya berapa? Setengah. Link Q-nya setengah, Pak. Setengah. setengah. Nggak mungkin. Iya. Salah ya. Nggak mungkin. 5 sama dengan 8 tambah 2. Ini berapa Q-nya? 4. 8. Kok 3/8? 3/8, Pak. 3/8. 3/8. 8. Ya. Terus kalau tambah 3 Pecahan lagi. berapa? 4. Selalu pecahan ya? Ini berapa nih? 2/8. Iya, Pak. 2/8. 4. Ya nulisnya 2/8 gitu aja ya. 1/4. 1/4. Ya. 4. Ya ini berapa ini? 1/8. 1/8. 8. Ini oke ya. 5, 0 itu ya. Ya. Kalau 6, kalau 6 berapa kalau 6? Min 6 berarti 1/8. min negatif, Pak. Negatif 1/8. Ya. Kalau Ya. 7 nggak muat nih nulisnya. Kalau 7 gimana kalau 7? Min 2/8. Ini 2/8. Kalau 8? Kalau 8 nggak usah. Kan 8 nggak termasuk. Enggak. Nggak usah. Enggak. Jadi hanya sampai sini. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bunyi teoremanya ternyata begitu. Dan tunggal di sini Bapak Ibu ya. Artinya Q dan R yang terpenuhi ini hanya 1 gitu. Ya. Jadi kalau dilihat teoremanya, kemudian kita turunkan pelan-pelan gitu, ternyata enggak sulit ya sebetulnya ya. Yang penting kita paham tentang apa perkalian, penjumlahan, bilangan bulat, positif negatifnya begitu ya, sama pecahan-pecahannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini materinya panjang gitu ya. Ada contoh ya, tetap berlaku dengan syarat dan seterusnya. Nah, ini mana tadi? Dalam pembuktiannya ya. Nah, ini ada syarat nih ternyata Bapak Ibu ya. Syarat tambahan nih Bapak Ibu. Jadi ya lambang di sini kan untuk mutlak ya. Lambang mutlak sebetulnya. Nah, di sini bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Untuk contoh ini ya, kalau FTB-nya ya
Jadi ini dikaitkan dengan FPB. Kalau A-nya 24, B-nya 81, Q-nya 3, R-nya 9, sebab 81 sama dengan 3 kali 24 tambah 9. Nah, 9 ini kan lebih kecil dari 24 ya. Terlihat bahwa nah ini nanti algoritma pembagiannya ini dikaitkan dengan konsep ini ya. Dengan konsep ini FPB-nya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini pelan-pelan saja dibaca, ditelusuri segala macam. Nah, ini pasti akan muncul ini kesulitannya di bagian mana gitu ya. Nah, teorema-teorema ini dan selanjutnya ya, B sama dengan QA tambah R, maka FPB BA sama dengan FPB AR ya. Coba kita tulis tadi berapa tadi contohnya 5 gitu ya. 5 sama dengan di sini 8, di sini 0 gitu ya. Betul ya. Ditambah 5. Nah, ini contoh yang tidak bagus. Kenapa? Karena di sini syaratnya apa? Syaratnya apa di sini? Ya. Memang A dan B-nya positif gitu ya, tapi Q dan R-nya kan bebas. Nah, ini kalau mencari FPB 0, biasanya kita tidak cari ya FPB dari 0-nya bagaimana gitu ya. Coba kita cari contoh yang lain. Misalkan, ya dibalik saja deh. 8 sama dengan dibagi 5. Ini berarti berapa? 1, 3. 1, 3. Gitu ya. Berarti di sini ini sebagai B, ini sebagai Q, ini sebagai R, maaf, ini sebagai A, ini sebagai R. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? FPB dari apa? BA 85. Ini berapa sih nilainya FPB 85? 1. 1. Ini FPB berapa nih? AR 53. Ini juga 1. Ya. Contoh lain berapa? Misalkan ya 20 gitu ya. 20 dibagi berapa? 7 gitu ya. Berapa? 20 bagi 7 berapa nih? 26. 26 berarti di sini kita punya apa? FPB dari B-nya di sini 20, A-nya adalah 7, 1. Ya. Terus FPB dari berapa di sini? 7 dan 6. 7 dan 6 ini juga 1. Oke, ini FPB dari 1. Coba deh kalau 20 sama dengan 6 ya, tambah berapa di sini? 20 dibagi 6 berapa? 32. Ya, 32. Berarti di sini FPB dari BA 26 ya. 26 berapa? 2. Tapi FPB dari 62 ya. FPB dari 62 ini juga 2. Ya, jadi maksudnya nggak harus 1 nilainya. Ini bisa bentuknya lebih dari 1 begitu ya, Bapak Ibu ya. Teorema-teoremanya. Nah, ini yang mencari contoh-contoh. Nah, ini gunanya Bapak Ibu ya. Gunanya di sini. Jadi FPB dari ini ya. Ini gunanya untuk mencari FPB dari 2 bilangan bulat. Ini Bapak Ibu kalau diuraikan ya. Faktornya berapa sih? 1, 5, 7, 6, 7. Kemudian kita coba kan dibagi 2 bisa nggak? Nggak. Bagi 3 bisa nggak? Terus ini kan nggak keren lah ya istilahnya. Ini juga sama. Nah, ternyata FPB dari sini bisa kita gunakan teorema 16. Apa teorema 16? Teorema 16 yaitu ini ya, algoritma pembagian bilangan bulat. Ya. Jadi caranya begini. Kita mulai dengan angka 1. Ya. Ini sama dengan ini. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Dengan angka berapa? Ini kan dicari pokoknya syaratnya apa? Syaratnya ini ya. Apa? Di sini A, di sini R ya. Syaratnya nih. Nah, ini kan membaginya Bapak Ibu sebetulnya hanya mengurang-urang kan ya. Ini sisanya berapa dibagi 1. Terus nanti dibagi berapa lagi. Muncul angka ini, muncul angka ini, muncul angka ini, muncul angka ini gitu ya. Sampai muncul angka ini. Nah, dari teorema 17 itu apa di sini? Teorema 17, mana 17? Enggak ada teorema 17. Nah, ini ya, FPB-nya sama dengan ini. Jadi BA, kan awalnya ini Bapak Ibu. Yang mau dicarikan BA, FPB-nya itu sama saja dengan AR. Jadi artinya FPB dari BA, ini kan BA nih, sama dengan FPB dari AR. Apa AR di sini?
Ya, AM di sini sama dengan ini. Ya, 730. Oh, Bapak Ibu, ternyata kalau ada dua bilangan, salah satunya 0, ya, dua bilangan salah satunya 0, maka FVB-nya sama dengan ini, 73 ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya FVB dari 0 dan ya sebutlah A, ini akan sama dengan A ya, Bapak Ibu. Jadi menghitung FVB ini sama dengan ini. Gitu ya prosesnya. Aman nih berarti nih, sebarang bilangan apapun yang besar gitu ya, dengan yang besar, cara FVB-nya kita tidak secara manual menghitung faktornya. Ya ini tidak mudah ya. Ini juga tidak mudah, tapi dengan konsep seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu kegunaan dari teoremanya. Baik. Nah, ini teorema-teorema yang lain. Ini Bapak Ibu bisa pelajari pembuktian dan apa namanya penggunanya ya, gitu Bapak Ibu. Nah nanti, oh ya ada lagi bilangan prima. Tempat ya bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih prinsipnya di sini? Ya, ada istilah saling prima atau relatif prima. Ya. Kemudian di sini yang namanya bilangan prima mana bilangan prima ini kata-kata bilangan prima. Ini ya. Bilangan prima itu adalah apa? Yang pertama dia bilangan asli, yang kedua faktornya ada 2, yang ketiga faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Ya, itu bilangan prima. Pertama dia apa? Asli atau bilangan bulat positif ya. Jadi kalau kita bicara bilangan prima untuk bilangan bulat negatif dalam hal ini tidak termasuk di sini ya. Kemudian dia faktornya 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Diri sendiri ini. Ya, nah ini kita pegang nih Bapak Ibu untuk konsep bilangan prima. Ya, kemudian ini turunan-turunan di bawahnya nih. Sisa pembagian oleh B oleh A yang relatif prima ya dengan AB, maka relatif prima dengan A. Sisa pembagian B oleh A relatif prima dengan A. Ya, maka B relatif prima dengan A. Nah, ini bahasanya coba dilihat pelan-pelan ya Bapak Ibu. Contohnya ini ya. 479 saling prima. Saling prima 22 karena FVB 4791, FVB 47, FVB 49, FVB. Nah, jadi ini semuanya saling prima, ini saling prima, ini saling prima, ini juga saling prima. Jadi semuanya saling prima gitu ya. Nah, ini lihat saja dari contoh-contohnya. Bapak Ibu ketika melihat teori-teori seperti ini, Bapak Ibu paling enggak cari ya 2 sampai 3 contoh untuk lebih memberikan pemahaman ya, lebih memberi pemahaman tentang konsep-konsep seperti ini. Nah, ada definisi ya secara formal istilahnya ya. Ini yang namanya bilangan prima. Ya, disebut faktornya positif. Lihat di sini ada istilah faktor positif. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya bilangan bulat yang dia lebih dari 1, kalau kita tentukan dia kan juga bisa dikalikan negatif ya, Bapak Ibu ya. Misalkan begini, 4 itu kan bisa 1 kali 4, 2 kali 2, 4 kali 1. Ini kita katakan faktornya 1, 2, 4. Tapi kan kita tahu di sini ada min 1 kali min 4 gitu kan. Min 2 kali min 2 gitu. Dan min 4 dikali min 1. Jadi ini tidak dimaksud ya, yang ini tidak dimaksud. Jadi yang dimaksud hanya yang positifnya. Nah, lawan positif adalah lawan prima adalah komposit. Istilahnya bilangan tersusun. Ya. Nah, istilah 1 nanti disebut sebagai unit. Nah, Bapak Ibu, yang saya lingkar-lingkar ini, yang saya berikan tanda-tanda ini Bapak Ibu bisa tuliskan sebagai materi-materi di peta konsep ya, Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing dari Bapak Ibu silakan mencantumkan nanti di LMS, di asinkronnya ya. Itu poin-poin apa saja gitu ya. Yang bisa menjadi peta konsep definisi-definisinya ya, Bapak Ibu. Oke. Ini KB1 saya pelan-pelan dulu, nanti 2, 3, 4 saya langsung secara singkat saja. Nah, ada ada FPB, ada KPK. Kalau tadi bicara tentang faktor ya, yang ini bicara tentang apa? Kelipatan. Perkalian ya, jadi perkalian. Nah, di sini ada contoh ya. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Ketika masuk ke suatu konsep, kita kadang-kadang mulai dengan contoh. Ya, ini mulai dengan contoh. Ya, berapa banyak materi yang kita bangun di dalam matematik ya, kita mulai dengan contoh. 30
6 kali 5, 30, 10 kali 3. Jadi ternyata penulisan angka 30 itu bisa bermacam-macam. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa dilakukan ke siswa, ya. Jadi siswa dengan konsep biasanya mereka menghafal tabel perkalian ya, tabel perkalian. Nah, pertanyaannya begini saja, 30 itu bisa ditulis sebagai berapa kali berapa. Nah, si anak disuruh menuliskan sekian banyak, ya, berlatih. Nah, tapi kalau kita sebagai guru yang mengajar materinya ya, justru kita harus lebih di atas itu. Jadi kita lihat strukturnya, ya, struktur bilangan bulat ini seperti apa. Ya, salah satunya adalah tentang konsep KPK ini, gitu ya. Nah, ini definisinya. Bapak Ibu jangan bingung dengan bentuk definisi ini ya. Bapak Ibu sebetulnya cukup buat saja, ya. Ini bilangannya berapa gitu ya. Kemudian syaratnya apa? Tidak boleh 0. Kemudian pelipatan persekutuan B jika ya ini untuk ini. Ya kan kalau melihat definisi ini, misal saya tulis A1-nya sama dengan 5 gitu ya. A2-nya ya kita tulis secara umum membesar gitu ya. 7. A3-nya misalkan 8. Ini ya A1, A2, A3 gitu ya. Nah, kemudian ini kan syaratnya semua tidak 0. Yang penting ini dulu ya. Kelipatan persekutuan B jika ya AI membagi B. Jadi kita harus cari nih 5 membagi berapa, 7 membagi berapa, 8 membagi berapa. Kita harus cari nih nilai B-nya berapa gitu ya. Kalau ini bisa kita temukan B-nya, maka kita katakan B sebagai kelipatan persekutuan. Ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Yang paling mudah. Paling mudah bagaimana? Dikalikan gitu ya. Kalikan saja 5 kali 7 kali 8. Kalau B-nya kita tulis sebagai 5 kali 7 kali 8. Di sini 578. 578. Ini pasti benar ya. Betul ya? B-nya benar ya. 5 membagi 5 kali 7 kali 8. 7 membagi 5 kali 7 kali 8. 8 membagi 5 kali 7 kali 8. Jadi caranya seperti ini. Nah, istilah terkecil muncul. Ya, kalau kita mengalihkan seperti ini ya, ini gampang sekali. Ada nggak kemungkinan yang paling kecil persekutuannya? Nah, caranya ditambahkan syarat ini. Ya, antaranya apa nih? Bilangan positif terkecil di antara kelipatan persekutuan ini, gitu. Ya, jadi kan mengalihkan ini dengan dirinya sendiri bisa dong. Saya kalikan dengan bilangan yang lain. Misalkan ini kali 10, ya, ini kalikan 12, ini dikalikan berapa? 20. Ya, bilangan-bilangan ini masih pasti ya, masih bisa dibagi 5, 7, 8. Artinya kelipatan persekutuan itu ya, dia bisa banyak nilainya, tapi mencari yang terkecilnya itu bagaimana? Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Gitu ya. Oke, ini lambangnya nanti ya, lambang KPK-nya, lambang KPK dari beberapa bilangan. Gitu ya. Nah, ini kelipatan persekutuan. Jadi dimulai dengan kelipatan persekutuan. Ya, ada K di sini, ada kecilnya. Ya. Contoh 48 kelipatan persekutuan, maka 24 sama dengan ini. Ya, ini penulisannya saja ya Bapak Ibu. Ini nanti notasinya juga nih di teorema. M lebih dari 0, maka KPK ini sama dengan M kali KPK ini. Jadi maksudnya gimana Bapak Ibu? Langkah pertama Bapak Ibu cari nilai MA dan MB, kemudian cari KPK-nya. Nah, nilai ini sama dengan Bapak Ibu mencari KPK dari A dan B tanpa dikalikan M, kemudian hasilnya ini itu dikalikan dengan M. Itu ya. Contohnya. Ini teoremanya banyak nih Bapak Ibu, nanti lumayan ya dipakai dalam soal seperti apa ya. Nah, forum diskusi ini yang menarik nanti ini di ini ya, dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Kerjakan di dunia apa tadi? Tingtung, ada yang baru gabung ya. Nanti ini dikerjakan di LMS ya. Gitu. Gimana nih soalnya nih? Kita bahas nanti di ini ya, di mana sore ya. Sesi sore ya. Sesi sore nanti saya minta Bapak Ibu salah seorang untuk membahas ini. Gitu. Kalau modul kemarin Bapak Ibu dibagi nggak kelompoknya? Dibagi kelompok nggak? Dibagi, Pak. Dibagi ya? Ini kan namanya hafal ya Bapak Ibu ya. Ini ada berapa nih? 38. 38. Kalau KB-nya ada 4,
KB-nya ada 4. Iya betul ya, KB-nya ada 4. Ya ini Bapak Ibu di ini aja ya, dibagi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 gitu ya, ini dibagi 4 kelompok saja. Ini nanti, udah pernah belum dibagi 4 kelompok? Sudah, Pak. Nomor urutnya bagaimana? Sesuai kelompok masing-masing. Belum. Enggak. Kemarin baru Kalau 5 dulu pernah dibagi jadi 4 kelompok dan 5 kelompok, Pak. Enggak, ini saya bagi 4 aja udah. Nggak apa-apa. Enggak, urutan pembagiannya dari mana? Dari nomor urut ini? Enggak, dari modul pas waktu belajar. acak, Pak. Enggak, Bapak Ibu yang membagi atau instruktur yang membagi? Kami yang membagi sendiri, Pak, dulu. Oke. Tapi udah ada yang 4 kelompok. Belum, Belum, baru 5. 5. Oh, 5 kelompok. Oke, Iya. udah. Kalau 4 kelompok, Yang oh, ini satu gabung. Yang satu satu gabung. ini kan ada 38. Ini kan ada 38. Berarti kalau dibagi 4 berapa? Ada yang 9, ada yang 10. Oke. Ada yang 9, ada yang 8. Saya mulai gini aja. 1 sampai 8 gitu ya. 9 sampai berapa berarti? 16. 17 sampai 24 gitu ya. 25 sampai Mohon izin Pak, usul kalau pakai yang kemarin aja gimana Pak? Cuman tinggal ditambahin, dipecah dari yang kelompok 5. bukan masalahnya. Saya kan nggak hafal tuh kelompok 5 apa saja. Saya nggak hafal nih, karena itu proses yang kemarin. Kalau memang Bapak Ibu punya kelompok yang 5, terus kelompok 5 dipecah menjadi itu, silakan diselesaikan secara adat saja oleh Bapak Ibu, nggak apa-apa. Gitu pembagiannya. Ini mana nih, monggo. Ngikut aja. Ikut aja, Pak. Ikut aja, Pak. Ikut. Udah. Kalau ngikut saya pembagiannya ini saja ya. Jadi Bapak Ibu berinteraksi dengan mungkin orang yang tidak sama ini ya. Paling gampang. 5, Pak, 32. Ini nggak sama berarti ya? 8 sampai 9, Pak. 9 sampai 10, Pak. 9 sampai 10 anak, Pak. 9 sampai 10. Iya. Iya. Iya, yang 2 kelompok 9 orang, yang 2 kelompok 10 orang. Saya baginya salah ya ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini 10 ya maksudnya ya? Ini 10. Iya. Ini 11 sampai 20 gitu ya? Iya. 21 sampai 30. 31 bisa, Pak. 31 sampai 38. Udah nggak apa-apa, kelompok terakhir 8 orang nggak masalah ya. Sebetulnya Bapak Ibu dapat dimanapun itu tidak masalah ya, karena kan ini belajar. Orang-orang di sini akan belajar 3 KB sebelumnya gitu ya. Jadi nggak masalah. Baik ya, Bapak Ibu pembagiannya begini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua nih. Ya, ini soal-soalnya juga nanti di ya, Bapak Ibu. Bikinnya pakai apa, PowerPoint atau bagaimana? Waktu di ininya. Iya. Bisa jam berapa? Iya, Pak. Boleh. Nanti jawabannya tulis tangan pun juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi misalkan nih jawaban ini nih, Ajar kelas 1 jawaban soal-soal ini nih, Bapak Ibu mau tulis tangan kemudian di crop gitu jam ya, berapa? itu juga nggak apa-apa. Ya. Oh, berarti nanti Baik, yang kedua ini tentang Maaf, Pak, berarti untuk yang diskusi tadi, yang kerja kelompok tadi yang dikerjakan, yang forum diskusi sama tes formatifnya. aku masih tugas kayak kemarin saya ditungguin. Aku kan jam 8 ada apa video call lagi. Jadi nanti untuk sesi sore ya, ini tugas per kelompok. Itu coba, saya katakan coba ya, artinya bisa jadi selesai, bisa jadi tidak gitu kan, soal forum diskusi. Ya. Forum diskusi. Kemudian pilih yang kedua ya, pilih ini kepanjangan. Pilih ya mungkin 5 soal saja ya, 5 soal di gimana namanya, di TF ya, TF ya ini. Ini TF ya namanya ya. Lagi, Pak. 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, 5 soal masing-masing. Ini sesi pertama ini saya tidak bahas secara tuntas nih Bapak Ibu ya. Di materi 1 saja, KB 1 saja sudah agak lama ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini kongruen modulo. Ya, kongruen modulo ini saya bahas. Begitu Bapak Ibu ya, nanti
di bagian sini. Nah, nanti kan Bapak Ibu di sini ya. Di sini kan nanti ya isinya standar Bapak Ibu ya. Nanti di modul 5 ada review ya kan, miskonsepsinya di mana itu ditambahkan saja masing-masing. Jadi kan di antara Bapak Ibu di sini secara individu kan mengisi kan masing-masing ini. Nah, ini dilengkapi sesuai prosedur yang 1 sampai 4 kemarin saja nggak apa-apa. Tujuan saya ya intinya memperdalam saja, artinya modul-modul yang ada di sini ya, soal-soal yang ada di sini ini kan bisa jadi materi yang baru nih, kongruen modulo, sistem residu, induksi, ya itu kan juga sesuatu yang baru bisa jadi. Nah, itu nanti kita bahas. Jadi ntar sore kan jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2 sampai setengah 4, bisa jadi lebih gitu, sampai 2 jam juga nggak apa-apa. Nah, Ya, Pak. ini saya arahkan lagi sedikit, ya bisa jadi mungkin Bapak Ibu bisa memiliki strategi dalam meresum suatu materi ya, misalkan di KB2 ini, saya masuk nih di sini yang KB2. KB2 ini kan dia bicara tentang apa? Kongruensi modulo ya. Ini kongruensi. Ya, istilah-istilah yang ada di sini yang paling minimal. Jadi dalam matematika itu, Bapak Ibu, ya dipahami saja, dilihat saja dulu definisinya gitu ya. Istilahnya tuh apa-apa saja gitu ya di sini ya. Kita dianggap paham tentang satu definisi, satu teorema, satu konsep itu ya setidaknya minimal apa? Bisa mencari contoh, kemudian dan bukan contoh. Ini saja Bapak Ibu. Contoh yang tadi ya, keterbagian 2 membagi 4. Kenapa? 4 bisa ditulis sebagai 2 kali 2. 2 tidak membagi 5. Kenapa? Karena 5 tidak bisa ditulis sebagai 2 dikali sesuatu bilangan bulat gitu. Nah, ya. Nah, ini juga sama nih Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat di bawah ada nggak contohnya? Nah, ini ada contoh nih. Menurut definisi gitu ya. Jadi di sini M suatu bilangan bulat. Bapak Ibu coba tulis ulang kekongruenan ini. Ya, M bilangan bulat positif. Ya. Bapak Ibu kasih keterangan gitu kan. Kemudian dia membagi A kurang B. Berarti kan istilah membagi di sini kita sudah tahu cara nulisnya kan. M membagi A kurang B. Maka dikatakan A kongruen seperti ini. Jadi bentuknya begini. Ya, nah berarti bisa kita tulis A bacanya ya. A kongruen B modulo M gitu kan. Jika dan hanya jika apa? M membagi A kurang B. Ya, kira-kira beginilah menulis notasi matematikanya ya. Nah, berarti apakah 10 kongruen 5 modulo 5? Ya, berarti kita ngeceknya gimana? Huruf M-nya di mana di sini? Ya, apakah ini? Ya, berarti ini sebagai M, gitu. Terus apalah? Di sini sebagai B, di sini sebagai A, gitu ya. Berarti kita cek nih, kita cek apakah 5 membagi, betul ya? 10 kurang 5, gitu kan? Jadi pertanyaan ya, kita coba cek di sini. 10 kurang 5, apakah bisa ditulis sebagai 5 dikali sesuatu? Ya, kita tahu ini kan sama dengan 2. Maaf, 5 ya. 5. Ini kali 1. Oh, ternyata 10 kurang 5 bisa ditulis sebagai 5 kali 1. Ya, berarti kita katakan 10 kongruen 5 modulo 5. Begitu juga untuk yang ini. Apakah 2 membagi 8 kurang 3? Nah, berarti kan 8 kurang 3 ini kita tahu sama dengan 5. 5 itu tidak bisa ditulis sebagai 2 dikali K. Ya, maka dia tidak kongruen. Itu ya kesimpulannya di definisinya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu. Ini ada istilah sisa. Sisa yang tadi ya, algoritma pembagian gitu. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih pertanyaan gini ya. Coba nih bentuk ini nih. Kalau A-nya saya tulis 3, B-nya saya tulis 10, ini M-nya berapa? Bisa diisi nggak? 13. 13, Pak. 13.
Bisa. Ya, enggak apa-apa, kita coba 13. 13. Coba. A kongruen B modulo M. 13. Itu kan, apakah membagi 3 kurang 10? Itu dulu. Praktikan 13. Ini benar nggak 13 membagi 3 kurang 10? Benar nggak? Salah? Nah, oke. Ya, nggak apa-apa. 7. Oh, 7. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. 7 membagi 3 kurang 10. 7. Oke, benar. Jadi pertanyaan saya tadi, berapa M-nya? Gitu. Oh, iya. Berapa M-nya ya? 7, Oke, baik. Coba. Saya sekarang pakai contoh soal begini deh. Kongruen modulo ya. 7. Tadi kan nulisnya gini ya. A kongruen B modulo M. Ini rumusnya gini. Ini artinya M membagi A kurang B. Ini artinya A kurang B sama dengan M dikali sebutlah N gitu ya. Ini bilangan asli. Ini Bapak Ibu ya, pegang ya. Nah, sekarang artinya gini. Contoh lain ya. Berapa tadi? 3 kongruen 5 modulo berapa? 8. Berapa? 2. Ada lagi nggak yang lain? Saya tanya ada lagi nggak yang lain? Gitu aja dulu. 2 lagi. Ini kan 2 membagi 3 kurang 5. Betul. Ada lagi yang lain? Pertanyaan saya ada lagi yang lain nggak? Bisa. 1. 1 membagi 3 kurang 5. Ada lagi yang lain? Boleh negatif enggak sih? Nah, harus bagus, positif. Pak. Kita lihat di sini syaratnya apa? Harus positif. M-nya harus positif. Positif. Ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan. Maaf. M-nya harus positif, ya. Harus positif. Bisa ya? Udah nggak ada lagi? 4 bagaimana 4? Kalau 4 harus ada perkalian antara 3 dan 5. Apa? Enggak, kan pertanyaannya 3 kongruen 5 modulo berapa? Modulo 2 benar, modulo 1 benar, modulo 4 benar nggak? Kuncinya Pak kurung dipasang. Iya. 4 bagi 3 kurang 5 nggak? Bisa. Ya. Bagi. Berapa? Tidak ya? Tidak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya. Sekarang saya tulis. Kalau 3 kongruen modulo 2 berapa isinya ini? 1. Ada lagi? 5. Ini bayangannya kan berarti 2 membagi 3 kurang 1 gitu ya. 2 membagi 3 kurang 5. Ini berapa lagi? 7. Negatif. 3 kurang 7. Negatif, Bu? Ya. Maaf. Negatif. Salah. Maafnya 2. Benar. Iya. 4 toh? Ini 4 toh? Iya. 4. Berapa lagi? Negatif 3. Negatif 3. Bapak Ibu hubungan 3 juga bisa kayaknya ya? 3 bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? 2 membagi 3 kurang 3. Bapak Ibu dapat kesimpulan apa nih? 1 ke 3, 3 ke 5, 3 ke 7. Ini bedanya 2 ya? 1 ke min 1 ini bedanya juga 2 gitu ya? Ini bedanya 2 ya? Sekarang satu lagi. Kalau berapa
kongruen 2 misalkan modulo 5. Berapa contohnya di sini? 7. 7. Terus 12. 12. Kalau yang negatifnya berapa? Min 3. 2 itu sendiri. 2 itu Min sendiri. 3. Min 3. Oke, ini kayaknya sudah mulai cepat nih menentukannya ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Balik ya ke sini ya. Ini kongruen modulonya seperti itu ya. Jadi kita punya hubungan-hubungan bilangan ya. Nah, ini teoremanya banyak nih hubungan-hubungannya nih, Bapak Ibu. Ya, ini kan bisa dicari saja sebetulnya ya. P tambah R, Q tambah R. Oh, sama-sama ditambah R ternyata. P kurang R, oh sama-sama kurang R. PR, oh sama-sama dikali R gitu ya modelnya. Oke. Nah, ini contoh-contoh saja. Jadi menyederhanakannya begini Bapak Ibu. 43 dibagi 7 mod 6. Ini ada lambang begini ya Bapak Ibu nih. Kan nulisnya P kongruen Q modulo 6 gitu ya. Di atas juga ada tulisan gini nih, 5 kongruen 5 modulo 7. Ya, dan seterusnya. Ntar dulu. Oh, ini ada sifat refleksif ya. Relasi ekivalen ini apa ya? Ini ada refleksif, simetris, dan transitif. Ini ya. P kongruen P modulo M. Nah, ini sebetulnya bisa dipakai Bapak Ibu. Ya. Ini dan ini kalau sama, berapapun modulo M-nya, ini aman gitu ya. Nah, kalau ini PQ, QP. Jadi bisa dibolak-balik nih. Terus ini PQ, QR, PR. Gitu ya. Ini kan bisa dibalik juga nanti nih. Kalau PQ berarti kan QP. Ya. Kalau QR berarti RQ. Kalau ini RP. Gitu ya. P maksudnya. Nah, ini nanti bisa diputar-putar begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti pembuktiannya di sini, ini jangan bingung, nanti ada tulisan kok 4. Ini nih, 4 garis 7 mod 6 gitu ya. 4 tambah 75 mod 6. Ini nanti masalah penulisan saja ya Bapak Ibu ya. Jangan bingung ya. Di sini. Ini teorema-teoremanya. Udah dasar kongruen seperti itu ya materinya ya. Nah, ini turunan-turunannya. Kemudian apalagi di sini. Kata kuncinya sebetulnya di definisi kongruennya itu ya. Ini sebetulnya turunan-turunan dari kongruennya ya. Banyak sekali rumusnya, Masya Allah ya Bapak Ibu. Hafal nggak nih Bapak Ibu? Enggak, Pak. Kalau dibuat latihan, Bapak Ibu aja hafal 7 kali 8 berapa? 56. Lu itu hafal, maksudnya nggak hafal ya bisa, tapi dengan proses gitu ya. Sebaiknya memang hafal, tapi kalau nggak hafal paling nggak bisa menurunkan sifat-sifatnya ya. Gitu. Ternyata belajar itu kalau menghafal itu sebetulnya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Tapi matematika itu perlu dihafal nggak? Kalau memang bisa dihafal, dihafal. Gitu ya. Bilangan basit, ini apa nih bilangan basit ini? Ya. Oke, apa lagi di sini? Residu, nah ada lagi residu. Ya, ada istilah residu lengkap modulo M. Jika dan hanya jika, bla bla bla. Ini sebetulnya diikuti saja Bapak Ibu ya. Syaratnya ya ada himpunan. Ya, ini maksudnya ada indeksnya ini sepertinya ya. Ada himpunan, lambangnya begini. Kan Bapak Ibu sudah tahu nih lambang ini. Bapak Ibu sudah tahu lambang ini gitu ya. Tinggal diikuti saja sistem residunya seperti apa. Ya, contoh saja. Kalau bingung ini definisinya maksudnya gimana sih? Ya, kita lihat saja contohnya. A6789 bukan sistem residu lengkap modulo 5 sebab banyak unsur A kurang dari 5. Ya, ini bukan residu lengkap. 678 910 dia residu lengkap modulo 5. Kenapa? Setiap Y dengan Y-nya antara 0 sampai 5 ada 1 dan hanya 1 X dengan nilai I-nya 1 sampai 5 sedemikian sehingga bla 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 bla. Ini pelan-pelan ya Bapak Ibu bacanya ya. Nilai yang memenuhi 0Y5 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita selidiki maka kita peroleh. Jadi angka 10 bisa ditulis sebagai 0 mod 5. Angka 9, 4 mod 5. Ya, jadi setiap angka yang di sini itu akan dimod dengan 5 ya, akan dimodulo oleh 5 itu dulu. Ya. Kemudian nilai Y-nya itu mempengaruhi di bagian sininya nih 0, 1, 2, 3, 4 ya, 5 kembali ke 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kan Y-nya atau Y sama dengan 5. Ini salah ini sebetulnya ya. Kan Y-nya dia lebih kecil dari 5 gitu ya.
boleh dari 0. Kalau 5 kembali lagi ke 0 sebetulnya, begitu. Jadi 6 bersesuaian dengan 1, gitu ya. 7 bersesuaian dengan 2, 8 bersesuaian dengan 3, dan seterusnya. Itu ya, ini definisi residu lengkapnya. Dan residu tidak lengkap. 4, 25, 85, 82, 107, residu lengkap modulo 4. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan di sini ya. Kemudian Y-nya hanya 1 dan hanya 1 X. Ya. Di sini. Mana yang sebagai X, mana yang sebagai Y. Ya. Ini dilihat saja bentuk ininya. 4 modulo. Ya. 25 modulo, 82 modulo 4, 107 modulo 4. Nanti ada angka-angka 3, 1, 0 ya, 0, 1 ini bersesuaian. Begitu ya, residu lengkap intinya seperti itu Bapak Ibu. Ini turunan-turunan saja. Ini contoh lagi. Himpunan A banyak nih, ada 19. Residu lengkap modulo 20. Ya. Residu lengkap modulo 20. Ini coba Bapak Ibu bayangkan. Angka-angka di sini ya, modulo 8. Ini kan kalau kita bisa tulis sebagai apa? Sisa pembagian oleh 8 sebetulnya ya Bapak Ibu. Ya. Bilangan ya, bilangan kalau dibagi 8 itu kan bisa sisanya 1. Coba 8 membagi kotak. Berarti kotak bisa ditulis sebagai 8 dikali sesuatu gitu ya. Ditambah sesuatu gitu kan. Nah, ini kan bisa angkanya bisa 0, 1, 2, 3 sampai 7. Kalau 8 ya balik lagi ke sini sebetulnya kan, balik lagi ke 0 gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini sisa pembagian oleh 8, sisa pembagian oleh 20 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini keterangan-keterangan masing-masing yang ada di contoh ya. Ini sebetulnya mengikuti definisi ya. Himpunan bilangan bulat suatu sistem residu tereduksi modulo M jika dan hanya jika. Ini hati-hati ya. Melihat lambang ini ada XI sebagai indeks, XI sebagai indeks, tapi dia dikongruenkan dengan XJ sebagai indeks. J-nya tidak sama dengan J modulo M. Nah, ini contohnya lihat begini ya, pelan-pelan Bapak Ibu ya. Residu tereduksi modulo 6. Modulo M, berarti M-nya ini sama dengan 6. Kemudian ada angka 1 dan 5. Ya, 1,6 sama dengan 1. Ya, ini maksudnya apa? 5,6 sama dengan 1. Ya, kemudian 5 kongruen 1 modulo 6. Gitu ya, masing-masing. Dicek juga gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga sama gitu. Lumayan ya, ternyata bilangan bulat yang kita pelajari itu teorinya macam-macam ya. Bisa terkait dengan residu ini, keterbagian, faktor persekutuan dan segala macam. Nah, ini ada istilah fungsi Pi ya, Pi Euler ini dari M. Nah, ini lambang. Ini hanya lambang saja nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya definisinya dilihat saja. Gitu ya. Banyaknya residu dalam satu sistem disebut fungsi dinyatakan dengan ini. Contohnya I2 ini sama dengan 1 diperoleh dari unsur 1. Ini hati-hati nanti ya. I3 sama dengan 2 unsur 1 dan 2. I4 2 unsur 1. Nah, ini ketika ditulis sama dengan, ini Bapak Ibu harus tahu ini maksudnya apa, sama dengan itu apa. I16 sama dengan 8 itu maksudnya apa saja. Ternyata diperoleh dari unsur 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada angka 8 yang ini bersesuaian dengan jumlah bilangan yang di sini. 4 jumlah bilangan di sini. 2 jumlah bilangan di sini. Ya, jumlah bilangan di sini. Gitu. Nah, ini nanti harus hati-hati. Ya, Bapak Ibu ya. Ini teoremanya juga sama nih. AM sama dengan 1. Jadi lambang AM di sini apa ini Bapak Ibu harus tahu ya. Apa artinya? Arti kurung di sini itu apa ya? Ini harus disebutkan. Nanti direview ya Bapak Ibu ya di sesi kedua ya untuk kelompok berapa nih? KB2 ya. Oke. Nah, kalau yang KB3 forum diskusinya apa soalnya nih ya? Buktikan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah nih Bapak Ibu. Makanya saya bilang coba. Ya, coba. Sisa positif terkecil dari ini kan apa sih? Ini kan 1 faktorial, Bapak Ibu tahu hasilnya berapa? 1.
2 faktorial? 2. 3 faktorial berapa? 6. 100 faktorial berapa? Banyak gitu ya. Besar gitu toh. Saya juga nggak tahu 100 kali 99 kali sekian hasilnya berapa, saya juga nggak tahu ya. Harus dihitung dulu lah istilahnya. Tapi yang ditanya sisa positif terkecil dari modulo 2, modulo 12 lah. Ini ngerjakannya gimana gitu ya. Ini juga jadi sesuatu yang menarik ya, Bapak Ibu. Ya diskusi saja nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau diskusi gimana? Ada satu kelompok gitu. Diskusinya. Membentuk grup WA, Pak. Oh, grup WA terus video conference pakai Zoom gitu atau gimana? Kalau kemarin cukup jaringan. Oh, dada gitu ya, enggak apa-apa. Ya, atau ya sebetulnya diskusi Bapak Ibu itu tuangkan saja di LMS. Jadi penuh itu ini tampilan ini nih. Tampilan yang di sini nih. Nih, diskusi ya. Dan seterusnya ini nggak apa-apa ditaruh aja di sini. Isinya banyak sekali gitu ya. Jadi walaupun sekedar coretan, saya nggak setuju nih seperti ini, atau coba jelaskan bagian ini bagaimana sih gitu, itu juga nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Seru ya, KB2 ya. Ini KB3 apa KB3? Coba, ini KB2 ada soal gini. Coba nih. 3 pangkat 19. Nyari angka ya. Sampai 19 kali saja ini sudah tidak menarik nih untuk dicari berapa angkanya gitu ya. Bisa sih 3 kali 3 9 kali 3 27 sampai 19 kali enggak seru ya kalau dicari. Yang diminta dibagi 14 kok. Misalnya berapa? Nah ini pakai cara apa gitu ya? Mengerjakannya ini kan juga sesuatu yang menarik gitu ya. Itu ya, dibagi 14. Kalau ini dibagi 3 jawabannya berapa Bapak Ibu? 3 pangkat 19 dibagi 3 sisa berapa? 0. Ya 0. Lah kalau dibagi 4 sisa berapa? Lah dibagi 4 aja udah bingung ya. Ini gimana? Sisa 3, ini Pak. dibagi 14. Sisa berapa? 3. 3. Sisa 3. Nah, ini nanti Bapak alasannya ya. Alasannya apa gitu ya. Ya enggak apa-apa, ini namanya juga belajar loh. Ini dibagi 14. Ini kayaknya nggak habis ya kalau lihat dari pilihannya, loh kok nggak habis ini ya. Sisanya berapa tadi? 3, 4. Loh kok ini jawabannya 3, 4, 5, 6. Saya nggak ngerti nih. 6, 5, 4. Pada angka yang sama ini ya. Mungkin salah ketik atau gimana. Ini juga. Apa sih 1997? Pangkat 1991. Ini kan kita nggak mungkin mencari begini ya. 1997. Banyak 1991 kali gitu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata dengan konsep yang tadi yang kita pelajari ini bisa dijawab gitu ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau saya tanya 1 tambah 2 sampai tambah gitu ya 1000 bisa nggak dicari jawabannya? Bisa, Pak. Bisa, percaya saya bisa. Tapi kan nggak mungkin dijumlahkan satu-satu gini ya. 3, 6 nggak pakai 1001. Pakai prosedur. Gimana Bu? 1001 Ya, pakai 1001 dikali kali 500. Ya, kalau ini bisa didapat ya, gampang. Ini kan 2 bilangan, gampang lah dapat. Nah, tapi dapat ini dari mana Ibu? Ujung tambah ujung. Kan dari 1 tambah Prosedurnya ya? 999. Ya, prosedur untuk mendapatkannya. Jadi ternyata matematika itu Bapak Ibu bisa menyederhanakan masalah. Ini kan sesuatu yang rumit Bapak Ibu. 1 tambah 2 saja gampang, 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ini mah masih gampang. Tapi kalau sudah 1000 bilangan, ini menjadi rumit. Diperlukan suatu prosedur untuk memperumum ya. Nah ini keistimewaan matematika ya. Susah? Ya, matematika susah betul ya. Tapi kalau sudah didapatkan, insya Allah mudah. Ini notasi sigma barisan deret. Sigma barisan deret. Ini apa sih? Ya. Sigma barisan fungsi Fibonacci golden ratio ya. Golden ratio, rasio perbandingan emas gitu ya. Coba di sini. Oh, ini sebetulnya hanya lambang Bapak Ibu notasi sigma itu. Ya. Nih, notasi kan lambang sigma. Jadi ada lambang sigma. Apa sih lambang sigma? Ya ternyata dengan ini ada penjumlahan, ya, ada bilangan, suku gitu ya.
Nah, lambang ini ditulis sebagai notasi. Kemudian ada atasnya, ada bawahnya, ada bentuk ini rumusnya. Sehingga bentuk panjang ini bisa ditulis seperti ini, atau ini bisa ditulis seperti ini. Ya, N di sini, 1 di sini, K di sini, K di sini, itu masing-masing punya makna gitu ya. Bentuknya N di sini, oh indeks sampai ke N. A di sini ya tergantung bentuk A-nya apa. K di sini dia jalan gitu ya. Udah intinya notasi sigma seperti itu, bentuk lengkap. Ya masukkan saja. Ini kan artinya K sama dengan 1 ya Bapak Ibu. Ini K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5, K sama dengan 6. K sama dengan 1 masukkan ke sini. K sama dengan 2 masukkan ke sini. K sama dengan 6 masukkan ke sini. Sigma artinya di jumlah. Gitu. Selesai. Nah, dari bentuk ini ya, definisi dasar ini turunkan nih berbagai ini nih, sifat. Ada banyak nih notasinya nih. Ya. Nyatakan bentuk notasi ini di utak-atik dapat begini. Ya. Jadi yang berubah apanya sih di sini? Kalau untuk contoh 3 4 ini yang berubah kalau apa nih? 7 sampai 13 ya. Ini bisa ditulis sebagai 1 sampai 7. Tapi bentuk K kuadratnya berubah menjadi K tambah 6 dikuadratkan. Ya. Nah, ini katanya pakai sifat nomor 5. Ya, sifat nomor 5 yang mana sih? Sifat nomor 5. Nah, ini ya. Bisa ditulis seperti ini. Oh, ternyata kalau suku sigma di sini FK, N di sini, M di sini. Menjadi P ya, NM. Ada P. Jadi kalau di sini tambah P, di sini menjadi NM, di sini K kurang P dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini penggunaan sifatnya seperti itu. Terus apa lagi? Barisan dan deret. Barisan dan deretnya. Arti barisan itu apa sih? Barisan yang susunan angka ya, dengan aturan tertentu. Ini barisan nih. Tapi kalau deret tinggal di jumlah. Bedanya itu aja, barisan dan deret. Tapi kalau aritmetika tuh apa? Dia bedanya ya. Jadi satu suku dengan suku yang lain ada istilah selisih. Jadi aritmetika itu terkait dengan selisih. Selisih itu apa ya? Begini atau begini. Bisa positif, bisa negatif ya. Ini urutan-urutannya. Bapak Ibu ya. Jadi ada rumus. Ini yang paling menyebalkan dalam matematika, kadang-kadang matematika itu kebanyakan rumus, betul. Betul sekali ya Bapak Ibu ya, rumusnya banyak sekali di matematika. Perlu dihafal, kalau bisa dihafal bagus. Kalau nggak dihafal gimana? Nah, baru dikonstruksi. Ya, jadi konstruksi Bapak Ibu, ini adalah skill ya. Skill atau kemampuan. Ya, satu di antara kemampuan yang baterainya habis ya. Satu di antara kemampuan yang bisa dilatih ya dengan menggunakan matematika. Ya, ini kan sangat penting. Berapa banyak suatu masalah untuk menyelesaikan soalnya harus dikonstruksi dulu satu. Nah, ini kan lihat bahasanya. Dengan memperhatikan pola. Jadi ketika kita sudah melihat suatu pola, kita perhatikan, kita dapat menyimpulkan. Nah, ini kalau di taksonomi Bloom tuh menyimpulkan tuh apa Bapak Ibu? Ya, menyimpulkan. Muncul rumus seperti ini. Ini kan menciptakan suatu rumus. Jadi ketika kita melihat satu pola, berarti kan ada analisis di sini Bapak Ibu. Analisis. Kemudian kita, kayaknya bentuknya ini. Ingat nggak video yang tadi? Tiba-tiba langsung disebut ya, geometri atau apa tadi rumusnya. Kuadrat gitu. Pertanyaan saya langsung di awal, kok tiba-tiba bisa menyebut rumus gitu dari mana? Ya, nah itu kan sebetulnya didapat dengan satu proses ya. Ada analisis di sini. Tapi juga harus mengingat gitu ya. Ada ingatan juga. Kalau di taksonomi Bloom kan nanti Bapak Ibu membahas tentang HOTS ya di sini ya. HOTS kan ranahnya di sini nih. HOTS nih. Ya Bapak Ibu harus kita harus melewati C1, C2, C3-nya dulu gitu untuk melakukan yang ini. Apa sih barisan? Apa ya barisan tuh? Apa sih deret? Apa ya? Nah, itu tapi nanti
informasi dari C1 sampai C3 ini nanti digunakan untuk mengembangkan menjadi C4, C5, dan C6. Itu ya. Coba, suatu barisan aritmetika suku ke-10 dan 4 adalah 41, suku ke-5 adalah 21. Tentukan suku ke-125. Di sini kan harus tahu dulu, ya, ini definisi barisan aritmetika itu apa. Ya kan? Kemudian di sini ada angka, ini jangan-jangan ada rumusnya. Kemudian suku ke-125 ini akan mencari, ya. Nah, dari contoh 38 ini Bapak Ibu kan bisa klasifikasi nih C1, C2, C3-nya apa. Mungkinkah jenis soal ini masuk ke C4, C5 atau C6 gitu kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Gitu ya. Rumus-rumus ini. Artinya bentuk rumus yang di sini, nih rumus yang ini, ketika kita sudah mengingatnya, ya bisa digunakan di sini. Tapi kalau lupa barisan aritmetika apa, ya berarti kita mulai dengan barisan. Barisan itu apa, kemudian aritmetika itu apa, selisih itu apa, nanti dapat rumus UN-nya sama dengan apa. Nah, kadang-kadang bisa jadi ya kita sendiri lupa ini rumusnya bagaimana ya. Kalau gitu kita turunkan. Ketika Bapak Ibu mencoba menurunkan ini, ya sebetulnya Bapak Ibu sudah masuk ke proses analisis gitu ya. Ada analisis gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti deret aritmetika, rumus-rumusnya. Saya sebut sekali lagi rumus. Ya, rumus. Ini apa nih? Rumus. Ini semua rumus yang didapat dengan proses ya, Bapak Ibu ya. Ini ada proses. Artinya untuk memahami materi ini, kita pun juga sebetulnya masuk ke ranah belum juga ya, Bapak Ibu ya. C1 sampai C6-nya itu ya, Bapak Ibu. Begitu ya, insya Allah Bapak Ibu untuk KB ya, golden ratio dan segala macamnya ini sambil pelan-pelan dibedah oleh Bapak Ibu. Nanti di rasio emas nih, ini apa ya, sesuatu yang menarik ya. Ini fakta nih Bapak Ibu ya. Barisan Fibonacci ini bisa ditemukan ternyata di alam ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali unsur yang sifatnya terkait dengan konsep matematika yang kita konstruksi, kita temukan. Ya. Jadi ada fakta di alam. Kemudian kita sebagai manusia gini ya, mengkonstruksi suatu pola. Ya, sebetulnya dalam hal ini kita sebetulnya apa? Menemukan satu hikmah atau ilmu yang Allah berikan gitu ya dalam fakta yang ada di alam ini. Jadi bukan kitanya menciptakan ilmu, bukan, tapi kita diberikan pikiran oleh Allah gitu ya untuk bisa memahami kejadian-kejadian yang ada di alam. Nah, ketika belajar matematika itu sebetulnya kita juga bisa mengaitkan dengan konsep ketuhanan yang ada di sini. Jadi orang matematika itu sebetulnya orang yang harusnya sangat percaya dengan adanya Tuhan gitu ya, Bapak Ibu ya. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengaitkan setiap materi yang ada di matematika dengan konsep kebesaran Allah, ya kebesaran Tuhan, dan dari situ menambah keimanan. Nah, dari sini kita menjadi lebih yakin gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti induksi ini sebetulnya salah satu teknik ya, nanti teknik dalam matematika ya. Ya, ini kegunaannya sangat banyak nih Bapak Ibu. Tapi dimulai dengan postulat. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu. Ini nanti di induksi ini. Alhamdulillah. Maaf. Jadi prosedurnya ya saya coba singgung lagi nanti ya sebelum kita mulai diskusinya di sini ya, di sesi yang kedua. Ini ada pernyataan buktikan gitu. Tadi Bapak Ibu ya, saya tanya nih 1 tambah 2 tambah sampai 1000 ya. Ini jawabannya bagaimana? Tadi Ibu menyebutkan 1000 kali 500 gitu ya? 1001, Pak. 1001 kali 500. Kan saya jadi bertanya, ini dapat dari mana Bapak Ibu? Ya kita tahu sebetulnya kan ceritanya kita sudah tahu ya. Ini sama dengan N/2 gitu toh. N tambah 1 gitu ya.
Nah, ini adalah pernyataan ya yang harus dibuktikan. Yang satu di antara caranya adalah dengan menggunakan ini. Tapi Bapak Ibu menggunakan bentuk ya 1 tambah 2 sampai tambah N sama dengan ini kan pasti tidak tiba-tiba. Ada prosesnya Bapak Ibu ya. Prosesnya gimana? Yang paling mudah begini, 1 tambah 2. Ini biasanya muncul ya di berbagai buku. Kita kan mau mencari jumlah ini. Ya, mencari jumlah ini sebutlah S gitu ya. Ini dibalikan N kurang 1, ini biasanya begini nih pendekatannya nih. Sampai tambah 1 S, gitu kan? Nah, ini kalau kita jumlah, jadi apa? 1 tambah N, itu kan? 1 tambah N, dan seterusnya sampai 1 tambah N, dan seterusnya. Ini sama dengan 2. Kita menghitung 2 kali jumlah S. Ini ada sebanyak N. Berarti S-nya adalah apa? N dikali N tambah 1 per 2. Nah, konstruksi bentuk ini menjadi ini konjekturnya, ya. Tapi kita harus buktikan bahwa bentuk ini sama dengan ini itu benar, ya, menggunakan induksi matematika. Nah, prosedurnya ya menggunakan ini ya, langkah-langkahnya sebenarnya menggunakan ini prinsipnya. Jadi mulai dengan N sama dengan 1 benar. Kemudian misalkan dia benar. Di sini kan kalau N sama dengan K benar, yang harus ditunjukkan apakah N sama dengan K tambah 1 itu juga benar. Nah, ini prosedurnya menggunakan pengembangan. Nanti di sini ada, kalau saya menyebutnya gini ya, manipulasi aljabar Bapak Ibu. Ya, kan nanti ada muncul begini nih, di otak-atik nih. Nanti akan muncul begini-begini. Ini nanti ada manipulasinya. Prinsipnya di situ ya, Bapak Ibu. Nah, terus bentuk soalnya apa sih? Kan dengan induksi bahwa ini. Gitu ya. Bukan dengan induksi bahwa ini. Tuh ya. Langkahnya sama, N sama dengan 1 benar. Ya kan? Terus N sama dengan K dimisalkan benar, maka akan didapatkan N sama dengan K tambah 1 juga benar. Ternyata terbukti. Buktikan. Nah, tapi kalau jenis soalnya apa ya kalau di tes formatifnya? Coba kita lihat. Buktikan. Nah, ini yang kelompok 4 nih. Ini lumayan nih. Banyak ya. Ada berapa? Ada 5. Ada 6 nih. Buktikan. Ini Bapak Ibu mohon maaf di dalam forum diskusi nanti yang di sesi sore. Ya, saya tidak berharap semua ya dalam waktu ini kan singkat, nanti kita mulai lagi jam 2-an gitu ya. Waktunya ini jam berapa? 7:30 sampai jam 2 kan. Ya sekitar berapa? 6 jam ya. 6 jaman ya. Bapak Ibu diskusi, mungkin tidak semua terjawab, tidak apa-apa. Penting ya, Bapak Ibu mencoba dan mendapatkan sesuatu dari jenis-jenis soal seperti ini. Ya bisa mengerjakan setengah alhamdulillah, 2 soal alhamdulillah, semua alhamdulillah, 1 pun juga alhamdulillah ya. Nanti soal-soal yang di sini, ini coba apa nih? Pernyataan yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika loh. Memang ada pernyataan yang tidak bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, berarti kan Bapak Ibu nih di contoh ini ya, PF ini kan 2N, 2 pangkat N kecil dari N faktorial. Ini ngeceknya bagaimana gitu ya. Mengecek atau menjawabnya bagaimana. Ini kan jadi pertanyaan juga gitu ya. Cara menjawabnya bagaimana sih ini soal seperti ini. Nah, berarti dikaitkan dengan apa sih konsep induksi matematika itu. Ya. N kuadrat lebih dari 0. Yang mana jawabannya? Yang ini ya Bapak Ibu. Nanti coba dicek bukunya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak kuncinya nih PF-nya? Benar. Benar, ya. Ya kan, karena kita tahu. dimasukkan 1 positif. Enggak, tapi pakai induksi, Bu. Bisa nggak? Ini kan sesuatu yang jelas ya. Karena definisi. Definisi kalau kuadrat dia akan selalu positif gitu ya. Tapi bilangan real loh ya. Kalau bilangan kompleks kan kuadrat sama dengan -1 loh ya. Nah, ini kan bisa menjadi berbeda. Nah, tapi kalau ini bilangan hasil lebih dari 3. Memang kalau 1 ini katanya harus lebih dari 3 ya. Kalau 1 gimana 1? 1 kuadrat kurang 7 kali 1 tambah 12. Lebih sama dengan 0. Ya, positif. Positif. Ya. Positif ya.
Maaf, ini nggak pakai sama dengan. Tapi kalau 2 berapa? 2 kuadrat dikurang 14 tambah 12. Positif juga. Ya. Positif. Loh, ini kenapa lebih dari 3 gitu ya? Ya, sebetulnya nggak masalah, Bapak Ibu. Ketika N sama dengan 1 dia benar, N sama dengan 2 juga benar. Kita buat dia kita cek dia mulainya lebih dari 3 ya. Lebih dari 3 gitu. Benar atau tidak? Misalkan berapa? 5 ya. 5 berarti berapa? 25 dikurang 35 gitu ya. 25 dikurang 35 tambah 12. Ini saja sudah 10. 2 ya. Minus ya. Positif. Tambah 12. Ini masih 2. Tadi berapa? 5. Kalau 10 berapa? 100 dikurang 70 tambah 12. Positif. Loh, ini min 30 tambah 12. Tuh, kami 30. Coba. 100 dikurangi 70, 30, Pak. Iya. Oh ya, maaf, 30 ya. 30 tambah 12 positif ya. Ya. Masih positif. Ini negatif. Kalau 9 bagaimana? Nah, ini kan bisa dicoba sebetulnya. Nah, maaf Bapak Ibu, ini kuncinya apa nomor 1? Kurang nih. Lihat kuncinya dulu. Kuncinya B, tapi menurut saya mungkin ada kesalahan ya. B, kuncinya B. Oh, kuncinya B. Iya. Kuncinya B malah ya. Transformatif KB4 nomor 1 B kuncinya. Tapi sepertinya mungkin kecuali harusnya Pak. Kalau nah, itu. Jawabannya A. Kecuali. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika kita melihat soal berdasarkan teori, ini apa ini soal nih ya, bla 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 bla. Bisa jadi ya, bisa jadi ini kuncinya tidak pas atau soalnya tidak tepat. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang menemukan, berikan saja catatan-catatan di modul ini, itu nggak masalah. Ya, yang penting prinsipnya ketika kita melihat materi, kemudian menemukan ada ketidaksesuaian, paling nggak Bapak Ibu pahami dulu materinya apa, definisinya seperti apa, teorema seperti apa, cari contoh dan bukan contoh, kemudian lihat kaitan satu dengan yang lain ya, strukturnya seperti apa. Nah, itu pendalaman yang dimaksud tuh seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, dalam waktu yang singkat bisa jadi tidak tergali semua ya, tapi paling nggak kan proses Bapak Ibu membaca, menelaah, mencoba mengerjakan soal-soalnya itu mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu ya bertambah lah ya ilmunya di modul-modul ini. Begitu Bapak Ibu untuk sesi pagi ini ya. Jadi nanti kita lanjutkan insya Allah jam 2. Kalau ada perubahan nanti saya informasikan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maksimal mengerjakan sisi asinkronusnya ya. Dan diskusi dengan teman-temannya. Dan mudah-mudahan nanti sore bisa mendapatkan hal yang lebih dalam dibanding paparan saya tadi ya. Ini kan sebetulnya paparan awal saja ya. Mereview apa yang ada di modul. Poin-poin penting apa yang saya tekankan di sini ya, untuk Bapak Ibu bisa istilahnya waspadai lah ya mungkin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup ada ini dulu, mungkin komentar, pertanyaan dulu silakan. Iya Bu Hidayah, raise hand silakan. Mana Bu Hidayah? Iya saya Pak. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya hanya menanyakan ini Pak, untuk bilangan komposit. Tadi Bapak bilangan komposit kan bilangnya selain bilangan prima ya. Saya pernah melihat di modul SMP itu bahwa bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Sedangkan kalau bilangan prima, selain bilangan prima berarti kan 1 ikut Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau dari definisi bilangan prima itu lebih dari 1 ya Bu? Iya. Bilangan prima. Iya, kan kalau selain tadi kan bilangan komposit adalah selain bilangan prima, berarti kan 1 ikut Pak. Padahal bilangan komposit kan mulainya 4. Bilangan komposit mulainya berapa? 4. Iya. Ya. Berarti definisi yang benar yang mana Pak? Baik. Itu halaman berapa Bu modulnya Bu? Kita review lagi, ini bilangan prima. Halaman berapa? Aja sih tadi yang jenengan singgung itu loh Pak. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya.
Yang mana tadi? Bilangan prima. Saya juga udah hafal ya, memang harus di. Lupa ya. Oh, KB1 ya? Ya, KB1. Halaman 16, Pak. Halaman 16. C16. Halaman 16, ya. Ah, ini halaman 20. Ini tah, ini ya. Ya. Nah, Ibu nanti bolehlah sore ya, nanti siang ya, bisa dimunculkan di buku, di foto lah ya, di foto. Ini kan definisi prima ya. Ya. Prima. Kemudian komposit ya. Ya. Jadi syarat prima yang pertama apa di sini harus lebih dari 1. Ya, jadi startnya dari P-nya. Iya. P-nya ya prima. Prima ya versus komposit. Dia harus lebih dari 1. Ya. Kalau komposit bagaimana? Oh, berarti ada bilangan bulat positif lebih dari 1, harus ada kalimat itu dan bukan bilangan prima ya. Ya. Jadi lawan. Jadi yang istilah bukan bilangan prima, ya kan di sini syaratnya jika dulu ya, Bu. Jika dulu ya, Bu. Ya. Jadi yang pertama harus sama-sama lebih dari 1. Kemudian dia bilangan bulat gitu, Bu ya. Baru masuk di syarat. Ya, Bu. Masuk di syarat. Prima versus lah ya istilahnya dengan komposit gitu. Prima gampangnya gimana, Bu? Yang mempunyai Gampangnya gimana? dirinya sendiri. Faktornya ada 2 apa? 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Berarti kalau yang komposit apa? Faktornya bisa lebih Dari 3. faktor lebih dari 2. Lebih dari 2 ya berarti minimal 3 gitu ya. Ya. Minimal 3. Kemudian bilangannya berapa, Bu, dalam hal ini? 4. Mulai dari 4. 4. Mulai dari 4. 5 enggak, 6. Ya. 7 enggak. 9 ganjil tapi dia komposit ya. Nah, prima kan di sini berarti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, saya belah di sini Bapak Ibu ya. Berarti kalau saya punya bilangan mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu, bisa nggak saya belah menjadi 2? Dia menjadi prima dan dia menjadi komposit. Bisa nggak? Bisa ya? Ya. Kan bilangan bulat bisa dibelah menjadi genap dan ganjil, betul ya? Bilangan bulat lebih dari 1, bilangan bulat lebih dari 1 bisa saya belah menjadi prima dan komposit. Bilangan bulat all bisa saya belah menjadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. 0 maksud di mana? Ya dia enggak positif, bisa enggak negatif. Bilangan bulat non negatif itu mulainya dari 0, 1 dan seterusnya. Atau kita nyebutnya apa? Bilangan cacah ya. Kalau bilangan kan biasanya kalau bicara bilangan mulai dengan asli. Asli itu ya lambangnya N gini ya. 1, 2, 3. Kemudian apa? Cacah ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bulat. Bulat itu kan katanya 0, min 1 dan seterusnya. 1 dan seterusnya. Ini 0 ini perannya apa sih Bapak Ibu? Sebetulnya kan lawan ya. Lawan tapi terhadap penjumlahan gitu ya. Natural. Jadi pertanyaan Ibu tadi ya Bu Hidayah ya, saya melihatnya dari sini saja. Kita definisikan dulu semesta pembicaranya apa. Pertama bilangan bulat, yang kedua dia lebih dari 1. Setelah itu prima katanya faktornya ada 2 biji, 1 dan dirinya sendiri. Kalau tidak itu namanya komposit. Maka bilangan yang dimaksud di dalam definisi ini mulai dari angka 2 ya, 2 dan seterusnya. Dia bisa kita belah menjadi yang mana yang prima, yang mana yang komposit. Begitu Bu. Kira-kira menjawab Ibu, sewu Bu. Iya, terima kasih. Oke, ampun. Sami-sami Bu. Saya stop ya. Ya, sudah lewat, tapi enggak apa-apa. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dapat sesuatu dari paparan awal ini. Kita
akhiri ya Bapak Ibu dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan dalam proses sinkronus. Kemudian nanti insya Allah jam 2 kalau tidak ada perubahan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat bisa melanjutkan proses nanti siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.